Jadi Aca mau menjelaskan bagaimana Tuhan berkenan kepada kita. Ayat pertama kita di 1 Korintus 10 ayat 5. Di situ dibilang banyak dari bangsa Israel yang kondisi mereka Tuhan tidak berkenan dan mereka dibinasakan di padang gurun atau wilderness. Dan pertanyaan kita, kenapa Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel? Kita lihat di Hebrews 11 ayat 5, di situ Henok beriman dan kesaksian tentang Henok adalah Tuhan berkenan kepada Henok. Nah, artinya orang yang tidak beriman, Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Artinya banyak dari bangsa Israel Tuhan tidak berkenan, artinya banyak dari bangsa Israel ini tidak ada iman. Jadi kita lihat di Hebrews 11 ayat 6 situ tanpa iman mustahil kita bisa berkenan kepada Tuhan. Di sini kata yang penting itu adalah kata mustahil, karena kata mustahil itu menunjukkan kalau tanpa iman tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kita itu harus ada iman sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi saya mau ambil kesimpulan dari 3 ayat, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 5 dan Hebrews 11 ayat 5 dan 6. Lalu habis itu ada pertanyaan, untuk apa saya harus apa? Jadi untuk Tuhan berkenan, saya harus beriman. Artinya kalau saya tidak mau Tuhan berkenan, saya tidak ada iman. Terus habis itu bangsa Israel karena dia tidak ada iman, Tuhan tidak berkenan di dia. Terus habis itu dia dibinasakan di wilderness atau padang gurun. Gimana caranya saya mendapat iman? Jadi kita ke Roma 10 ayat 17. Cara saya mendapat iman adalah melalui mendengar firman Tuhan. Jadi apa langkah pertama untuk saya berkenan kepada Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan. Dengan saya mendengar firman Tuhan, saya timbul iman. Imanlah yang membuat saya berkenan kepada Tuhan. Artinya kalau saya tidak mendengar firman Tuhan dan tidak ada iman, Tuhan tidak berkenan kepada dia. Apakah untuk mendapat iman itu cukup dengan mendengar firman Tuhan saja? Kita lihat di Matius 7 ayat 24. Tidak cukup, karena untuk menjadi orang bijaksana itu harus mendengar dan melakukan. Mendengar melakukan ini dilambangkan dengan orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Dan di ayat 25, waktu ada hujan, badai, angin, dan banjir, rumahnya tetap teguh atau tidak jatuh. Artinya orang yang jatuh mendengar tapi tidak melakukan, dan orang yang tidak jatuh mendengar dan melakukan. Jadi saya mau melanjutkan, kita ke James 2 ayat 20. Tidak cukup saya mempunyai iman saja, karena iman itu harus dibuktiin dalam saya punya perbuatan. Karena kalau ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak cukup saya mendengar saja kalau tanpa perbuatan, sebab kalau tidak ada perbuatan akan dibinasakan. Jadi saya mau membuat kesimpulan dari penjelasan Jenis, Nona, dan Nakasami. Jadi kesimpulannya adalah untuk Tuhan berkenan adalah saya harus beriman. Beriman di Roma 10 ayat 17 dengan saya mendengar firman Tuhan. Tapi tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan saja. Saya harus melakukan apa yang saya dengar dan dibuktikan dalam kehidupan saya. Terima kasih.